Sebelum mulai tantangannya, ada tantangan ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada tetangganya yang orang baik tapi belum mau ngaji, diajak ngaji. Satu orang ngajak satu orang minimal. Yang belum ngaji tapi nanti biar dapat pahala jariah. Ngajak aja itu nanti kalau yang diajak mau dengan izin Allah ya, melalui ajakan bapak-bapak itu, maka nanti semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita ajak itu, karena awalnya kita ajak, maka kita mendapat pahalanya. Ada lo ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Salah satu dakwah. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa ceramain langsung aja gitu. Ya. Tahu langsung dalil-dalil ya kan. Tapi karena berhubung dan mengingat, menimbang dan memutuskan ya kan. Kalau nggak tahu ya ajak orang supaya ikut ngaji, nanti insya Allah rame, makmur, jadi semuanya insya Allah dapat pahala dakwah, amal jariah. Jangan pengen masuk surga sendirian. Ya, ada cerita pedagang kaya di pasar, non muslim, tetangga tokonya itu muslim, rajin ke masjid, rajin ini. Terus yang non muslim tadi bilang, Wan, karena panggilan sama Arab ya kan, Wan, panggilan Arab, Wan, saya mau masuk Islam gimana caranya? Kagak, lo udah enak di dunia, mau enak juga di akhirat katanya gitu. Kita itu tidak boleh masuk surga sendirian. Orang-orang dekat kita, orang-orang baik, tetangga kita ajak. Caranya ajak ngaji. Ngaji ini kan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang disebut juga majelis ilmu itu taman-taman surga. Kalau majelis ilmunya benar, yang disampaikan Quran hadis, hatinya tenang, ilmunya bertambah, imannya semakin kuat. Tapi ada juga pengajian yang memprovokasi misalnya gitu. Pengajian yang saling menjelek-jelekkan, nah itu malah bikin hati semakin kotor ya. Kita kan ngajinya qala Allah, qala Rasul. Insya Allah jadi bagus, terutama kalau ada orang yang galau, Pak. Ada tetangganya yang suka ngelamun sendiri gitu, Pak. Galau ada, ajak ngaji, Pak. Jauhkanlah tali-tali darinya ya kan. Takut kalau bunuh diri nanti kalau nggak galau terus, ngelamun terus. Ternyata obatnya adalah suruh ngaji. Dengan ngaji itu dia dapat iman. Dengan iman jiwanya kuat. Beban hidup, masalah yang dihadapi, dia bisa mengatasi kalau ada iman. Kalau nggak ada iman, orang gampang mengakhiri hidup. Kayak orang Jepang. Orang Jepang itu kalau stres banyak yang bunuh diri. Bunuh diri namanya apa Pak kalau Jepang? Hara kiri itu kalau sebelah kiri, sebelah kanan hara kanan namanya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Kita berdoa semoga kita semua yang hadir di majelis ilmu pagi ini, kita semua mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pulang dari sini kita mendapat tambahan ilmu dari Allah, kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
Kalau ada saudara-saudara kita yang belum hadir, ya karena suatu uzur, kita doakan semoga Allah mudahkan urusan mereka. Kalau yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Yang punya harapan, punya keinginan, semoga Allah mudahkan segera tercapai. Kalau yang belum mau datang, kita doakan semoga mereka dapat hidayah, bisa bergabung insya Allah. Musola ini pernah penuh nggak Pak sampai sebelah kan? Selain sholat id? Hah? Kapan? Ya kan saya bilang selain sholat id. Hah? Insya Allah kita berharap nanti suatu saat semakin makmur ya. Antumnya harus giat, bapaknya harus giat. Giat ikut berdakwah, meramaikan bagaimana caranya supaya semarak. Kita masih melanjutkan mengenal sifat-sifat Allah. Saya akan menyampaikan justru yang seharusnya pertama disampaikan, yaitu salah satu sifat yang namanya wujud. Wujud itu apa? Ada. Sifat Allah itu salah satunya wujud, ada. Saya waktu itu diminta untuk ngasih kuliah di satu kampus, judulnya Why Should Islam? Kenapa harus memilih Islam? Ternyata di zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang meragukan Allah itu ada apa enggak. Anak-anak muda sekarang sudah banyak yang jadi ateis. Beneran Pak, miris. Ya gimana mereka jauh dari agama ya kan. Hidupnya hanya dihabiskan dengan kegiatan yang gak ada gunanya selain pelajaran di kampus. Lingkungannya lingkungan yang sama sekali tidak kenal agama. Idolanya artis-artis yang jauh dari agama, apalagi yang dari luar negeri. Korea ya kan. Teman saya punya satpam. Kok tiba-tiba rambutnya berubah jadi ini? Loh kok rambut kamu berubah? Katanya biar kayak Lee Min Ho katanya. Lee Min Ho siapa? Baru tahu saya. Ternyata generasi kita sudah tergerus oleh arus budaya di luar Islam, sehingga sampai sudah banyak di antara mereka yang sudah tidak yakin Allah itu ada atau tidak. Ini berdasarkan survei. Mungkin orang tuanya tidak tahu kalau anaknya itu di luar rumah sudah nggak sholat, sudah nggak yakin, yang ngekos gitu ya. Ya, ini miris. Maka saya akan membahas tentang satu sifat Allah, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Allah memang benar-benar ada. Nah, bahkan salah satu keimanan kepada Allah, 4 unsur itu yang pertama harus yakin kalau Allah itu ada. Ketika orang masih meragukan sebenarnya Allah itu ada atau tidak, maka imannya nggak dianggap. Imannya tidak diakui. Ya, harus yakin kalau itu Allah benar-benar ada. Hanya saja sebagian orang meragukan karena memang Allah kan tidak terlihat oleh kita sekarang ini. Oh, kalau kita melihat nggak akan mampu sekarang ini. Karena Allah Maha Besar. Allah itu zat yang kalau zaman sekarang kita di dunia ini ghaib. Ghaib itu ada tapi tidak terlihat. Jadi ghaib itu artinya ada tapi nggak terlihat. Kayak kalau orang Arab itu kalau absen dipanggil namanya, yang ada bilang hadir, yang nggak ada bilang ghaib. Ini ada yang ghaib nggak saudara kita nih? Allah itu makhluk ghaib, ada tapi tidak terlihat. Begitu juga makhluk-makhluk ghaib yang lain, kita beriman.
alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, hal yang gaib tadi. Jadi kata gaib bukan berarti gaib-gaib yang sifatnya adalah mistis atau yang menyeramkan. Nah, iman kepada wujud Allah, bahwa Allah memiliki salah satu sifat wujud, itu ditunjukkan oleh 4 hal. Secara fitrah, secara akal, secara syar'i, secara indrawi. Nah, ada 4 ini ya. Yang pertama apa? Secara fitrah, yang kedua secara akal, yang ketiga secara syar'i, yang keempat secara indrawi. Indrawi itu maksudnya yang dirasakan. Kita akan bahas satu persatu. Secara fitrah, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, secara fitrahnya mereka itu beriman aslinya. Beriman kalau ada yang menciptakan. Termasuk manusia. Manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya suci, maksudnya Islam, maksudnya sesuai dengan keimanan. Tapi nanti kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, sehingga dia berubah. Dalilnya gini Pak, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah bayi terlahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia beragama Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan sebagai Majusi. Majusi agama apa Majusi? Nyembah apa? Nyembah api. Agama Majusi itu agama nyembah api. Zaman dulu orang Majusi itu orang-orang Iran, Persia. Sekarang jadi Syiah mereka. Islamnya Islam Syiah. Nah, bayi terlahir dalam keadaan fitrah aslinya beriman. Nah, hanya dia terpengaruh orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, anak itu ikut jadi Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, ikut jadi Nasrani. Kalau orang tuanya Majusi, ikut. Ini orang-orang ini orang tuanya dulu Muslim apa? Islam apa berarti? Islam turunan. Kalau hanya karena orang tuanya Muslim terus jadi Muslim, tapi nggak belajar Quran hadis, itu Islam turunan. Hanya ikut-ikutan ini bahaya juga, banyak yang menyimpang. Tadi yang antum bilang kejawen, bapaknya kejawen, ikut juga kejawen. Kalau bapaknya ke Sumateren, ikut juga ke Sumateren. Jangan Jawa doang Bu, Sumatera juga ada ya kan. Kejawen sama ke Sumateren. Nah sebenarnya asalnya bayi itu memang Muslim, lahir itu bukan Islam. Nah bagaimana dengan anaknya orang kafir? Aslinya anaknya orang kafir itu Muslim juga. Makanya kalau ada bayi meninggal, masuk surga bareng Nabi Ibrahim. Nanti jadi pelayan-pelayan di surga dengan wajah yang elok, sangat menyenangkan. Seperti mutiara kalau dilihat itu. Itu bersama dengan Nabi Ibrahim. Itu bayi-bayi yang meninggal masih kecil tuh, masih bayi meninggal. Karena dia masih dalam keadaan fitrah suci. Bayi lahir terus meninggal. Bayinya punya dosa enggak? Yang punya dosa siapa? Makanya ada enggak sih istilah anak haram itu? Yang haram siapa? Orang tuanya haram.
karena melakukan perbuatan yang haram. Sebenarnya anaknya nggak salah. Teman saya ngambil anak, kasihan nggak ada yang ngurus. Di dalam satu musola ada CCTV-nya, ODGJ. ODGJ itu apa? Orang gila perempuan ngelahirin di musola jam 2 malam. Setelah lahir itu diseret jalan. Ada yang tahu diselamatin. Alhamdulillah Pak, bayinya selamat. Jam 7 dibawa ke klinik, diperiksa sama dokter, terus dibawa ke yayasan dekat masjid, dekat musola itu. Bayinya sehat, terus diambil, diasuh sama teman. Bayinya salah nggak? Terus ODGJ, kira-kira ODGJ itu, ya saya nggak tahu ya, melakukannya seperti apa, apakah diperkosa atau apa. Yang jelas nggak ada istilah anak haram, maksudnya yang haram itu perbuatan orang tuanya. Hanya kasihan kalau kita mau nikah kan suruh mencari yang nasabnya jelas. Teman kemarin mau nikah, sudah dilamar, sudah hampir nikah, akhirnya orang tuanya nggak tega, jujur sama teman. Nah, mohon maaf, sebenarnya anak ibu itu bukan anak yang sah karena terjadi sebelum nikah. Teman saya langsung mundur teratur. Ya karena kalau anak di luar nikah kan beda dengan anak yang sah. Perwalian, waris, dan semuanya. Dan ternyata banyak yang seperti itu. Banyak yang tidak ngaku orang tuanya. Ya Bu, ada istilah MBA, Married by Accident. Menikah karena terpaksa. Oke, secara fitrah bayi lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, aslinya begitu. Makanya di Amerika ada anak kecil yang tiba-tiba dia, orang tuanya padahal semuanya non-muslim, dia sendiri menjadi muslim. Dia baca di internet, dia ini itu, terus jadi muslim sendiri dia. Nggak punya guru awalnya. Yang di sana itu masih jarang ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak Islamic Center. Karena anak ini berarti menunjukkan bahwa fitrahnya masih terjaga. Gitu. Fitrahnya terjaga. Nah kalau kembali kepada fitrah juga orang tidak mau nyembah berhala. Di zaman Nabi ada orang-orang yang fitrahnya masih terjaga seperti Abu Bakar. Dari kecil udah nggak mau nyembah berhala. Sudah waras. Iya benar. Utsman sama. Kalau orang fitrahnya terjaga, suruh nyembah patung, nggak mau. Patung bisa apa? Orang minta sama patung, denger nggak patungnya? Bisa ngomong nggak? Bisa gerak nggak? Bisa noleh nggak? Matanya bisa gerak nggak? Kalau bisa gerak yang nyembah kabur. Sekarang pertanyaannya, yang nyembah sama yang disembah bagusan mana? Itu patung nggak bisa gerak. Ada agak mending bisa gerak dikit. Ada yang nyembah sapi. Tapi kalau ada orang nyembah sapi, yang nyembah sama yang disembah gantengan siapa? Nah, jangan bilang gantengan sapinya ya. Itu menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Kalau fitrahnya orang nih, akalnya dipakai nih. Nggak usah, belum dari akal tapi fitrahnya. Dia terjaga, nggak akan mau dia nyembah selain Allah. Ini dalil yang pertama. Bahwa secara fitrah manusia itu memang terlahir dalam keadaan dibekali iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, secara akal yang menunjukkan adanya wujud keberadaan Allah, ya. Dalilnya adalah dalil akal bahwa akal kita
akan mengatakan nggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Begitu kan? Akal kita pasti ngomong begitu, betul nggak? Nggak mungkin dia muncul dengan sendirinya. Kalau ada yang bilang gini, Musola Al-Amir itu tiba-tiba muncul sendiri, nggak ada yang bikin. Musola Tiban. Pernah dengar Masjid Tiban nggak, Pak? Tiba-tiba muncul katanya. Percaya nggak, Pak? Hah? Ya kalau ada yang bilang gitu, Musola Al-Amir itu ya, tiba-tiba muncul sendiri. Iya. Pegangan tangganya itu tiba-tiba udah bisa goyang-goyang sendiri gitu. Kalau kalau ada yang ngomong gitu percaya nggak? Nggak percaya. Kalau ada orang bilang itu manusia itu tiba-tiba muncul, nggak ada yang lahirin, dia keluar dari batu, percaya nggak, Pak? Enggak. Apalagi dengan alam semesta yang begitu besarnya. Ada yang bilang, ya tiba-tiba muncul. Akal kita tidak akan mungkin menerima. Sesuatu yang ada, pasti ada yang menciptakan. Apapun itu. Apa semuanya? Kalau di depan saya ini ada apa nih? Meja. Meja ini muncul dengan sendirinya atau ada yang bikin? Pak, yang menciptakan meja ini siapa? Pak tukang apa Allah, Pak? Yang nyiptain kayunya siapa? Berarti gimana? Ini aslinya meja ini ciptaan siapa ini? Meja yang ciptakan Allah apa tukang kayu nih? Wah, malah bingung kok. Bapak-bapak yang ciptain siapa? Allah apa orang tua? Allah yang saya perantara orang tua. Jadi ada kata kalau di dalam bahasa Arab itu kholako sama ja'ala. Kholako itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala menjadikan dari yang ada menjadi bentuk yang lain. Karena penciptanya memang Allah. Kalau manusia itu membuat. Makanya istilahnya sih kadang ciptaan, buatan manusia. Tapi yang menciptakan adalah Allah. Pak, pesawat yang menciptakan siapa? Ayo. Bahannya kan Allah yang menciptakan, manusia yang membuat. Itulah bedanya manusia sama Allah. Kalau Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia nggak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya merubah bentuk yang Allah sudah ciptakan. Itu kan manusia bukan pencipta. Pencipta yang hakiki maksudnya. Secara akal, kita memahami seperti itu. Tidak ada sesuatu ada dengan sendirinya. Bahkan manusia. Kita yakin adanya Allah dengan adanya manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia. Ada orang yang pengen banget punya anak, kalau Allah nggak kasih, nggak punya anak. Betul nggak, Pak?
Ada yang nggak pengen punya anak, Allah kasih. Ya, lahir terus anaknya. Ya. Nah, makanya ada satu ayat yang membuat seorang yang tadinya musyrik dengar ayat itu langsung beriman. Akhirnya menjadi sahabat Nabi. Namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im mendengar ayat di surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak meyakini. Mendengar ayat ini, Jubair bin Mut'im dulunya masih musyrik. Tapi pas mendengar ayat itu langsung tertancap iman di dalam hatinya. Dia bilang, kada qalbi ayatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Mendengar ayat itu, sadar kalau ternyata manusia itu nggak mungkin ada dengan sendirinya atau menciptakan dirinya sendiri, pasti ada yang menciptakan. Hanya tadi proses penciptaannya berbeda, penciptaan yang pertama dengan yang berikutnya. Nabi Adam dulu diciptakan, benar-benar diciptakan oleh Allah dengan tanah yang dibentuk, lalu Allah tiupkan ruh. Allah cukup mengatakan kun, jadilah maka jadi. Proses penciptaan berikutnya dengan perkawinan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan Hawa sebagai istri Nabi Adam. Terus sampailah kita ini anak keturunan Nabi Adam. Ini orang-orang ini turunan Nabi. Nabi Adam. Cuman kan Nabi Adam itu keturunannya sudah ditetapkan, yang ini bakal masuk surga, ini bakal masuk neraka. Sampai hari kiamat ini. Alhamdulillah kita ini termasuk yang terpilih, Pak. Karena kita dikasih petunjuk oleh Allah menjadi Muslim. Ya. Jadi dari keturunan Nabi Adam yang insya Allah calon masuk surga. Baru calon. Jangan yakin dulu. Iya. Yang calon belum tentu. Tapi insya Allah kalau Bapak istiqomah di atas jalan yang benar, jurusannya surga. Ada yang muslim yang nggak mau masuk surga, yang nggak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Jubair bin Mut'im tadi akhirnya beriman. Itulah awal iman menancap dalam hatinya ketika mendengar ayat tadi itu. Yakin kalau sesuatu itu pasti ada yang menciptakan, apalagi langit dan bumi. Langit dan bumi yang sangat besar menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Allah maha agung. Beberapa waktu yang lalu Allah menunjukkan tanda kekuasaannya berupa gerhana bulan. Tahu nggak ada gerhana bulan? Di sini ada sholat gerhana atau tidur bersama?
Karena jam 1 malam ya pas puncaknya ya. Kalau siang mending atau sore. Itu salah satu tanda kekuasaan Allah, makhluk yang besar. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Loh, kok terjadi gerhana? Kenapa terjadi gerhana, Pak? Kenapa bisa terjadi gerhana? Gerhana matahari atau gerhana bulan? Hah? Jadi gini, ceritanya di zaman Nabi pernah terjadi gerhana matahari. Pas di tahun yang sama, meninggalnya anaknya Nabi, namanya Ibrahim. Orang-orang bilang gini, wah itu terjadi gerhana karena kematian anaknya Nabi. Maka Nabi berkhutbah, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati walakin yukhawifullah biya ibadah. Wa idza ra'aitumuhu fafza'u ila shalah wa kabbiru wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana pada keduanya atas lahirnya seorang atau matinya seseorang. Tetapi Allah menakuti hambanya dengan hal itu. Mengingatkan, apabila kamu melihatnya, segeralah sholat, segeralah bertakbir, segeralah bersedekah. Jadi Allah ingin menakuti hambanya, ingin mengingatkan hambanya. Gimana nanti kalau kiamat? Bukan anggapan-anggapan orang tadi, karena matinya anaknya Nabi. Kalau di Jawa katanya, di Indonesia ini terjadi gerhana, bulannya dicaplok sama raksasa. Salah, itu semua ciptaan Allah. Allah yang menghendaki terjadi itu. Kayak kita kalau lihat gerhana suruh sholat, syaratnya lihat dulu, lihat. Bukan hanya sekedar berita. Tapi kalau lihat beneran ada gerhana baru suruh sholat. Kalau kamu melihatnya segeralah sholat, segeralah sedekah, segeralah bertakbir. Itu tanda kuasa Allah. Bulan yang ciptakan siapa? Nggak akan ada yang lain selain Allah. Ini menunjukkan alam semesta ini ada, ya secara akal kita akhirnya yakin kalau memang ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Pak. Untuk yang kedua dalil akal. Secara akal kita berpikir bahwa segala sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya, termasuk kita semua. Bukti kalau kita itu diciptakan oleh Allah dan sesuai dengan kehendak Allah, nyatanya terlahir dengan bentuk yang masing-masing berbeda-beda. Nggak bisa milih ya Pak ya. Kalau boleh milih dulu, pengennya kayak apa wajahnya Pak? Ternyata itu kehendak Allah. Bukti kalau yang menciptakan adalah Allah. Tapi sekarang banyak yang oplas ya Pak ya. Apa hukumnya oplas? Jangankan itu, yang rambutnya putih disemir hitam aja nggak boleh. Dikira masih muda tapi cucunya udah segudang. Bapak boleh nyemir tapi jangan hitam. Selain hitam. Tapi jangan hijau juga ya kan. Merah gitu. Nanti disebut bocah tua nakal ya kan. Ini menunjukkan kalau yang menciptakan kita adalah Allah. Dari sejak di sini loh, di dalam rahim, di perut itu sudah ditetapkan. Bapak Fulan bentuknya kayak gini. Si Fulan bentuknya kayak gini, warna kulitnya seperti ini. Tingginya akan segini dan seterusnya, itu sudah ini menunjukkan yang menciptakan memang Allah, dan Allah nggak kehabisan ide. Dari 8 miliar manusia yang ada itu kok nggak ada yang sama ya Pak ya? Nggak ada yang sama. Yang kembar aja beda ya kan? Kembar tetap beda.
Itu kuasa Allah. Menunjukkan kalau kita kan kehabisan ide pasti. Ya enggak? Nah, ini secara akal semua yang ada di alam semesta ini menunjukkan kalau ada yang menciptakan dan nggak akan bisa selain hanya Allah yang bisa menciptakan alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di langit dan di bumi menunjukkan ada yang menciptakannya. Kalau kita amati apa yang ada di atas bumi, semua makhluk ini menunjukkan ada yang menciptakan, yang maha besar, maha kuasa, sang pencipta. Makhluknya begitu banyak, nanti di dalam laut begitu banyak makhluk, di dalam tanah semua. Nah, itu dalil yang kedua, dalil akal. Secara akal kita bisa memikirkan bahwa memang ada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Jadi wujud keberadaan Allah. Yang ketiga, dalil secara syar'i bahwa semua kitab samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab apa aja kitab samawi? Taurat, terus Zabur, terus Injil, terus Al-Quran. Selain itu ada tidak? Ada, tapi lembaran-lembaran sahifah Suhufi Ibrahim wa Musa. Selain Taurat, Nabi Musa juga dikasih lembaran-lembaran. Nabi Ibrahim juga dikasih sahifah, lembaran-lembaran. Nabi-nabi yang lain juga. Cuman yang terkenal adalah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semua kitab samawi disebut samawi karena turun dari langit. Selain itu bukan kitab samawi. Kitabnya orang Hindu namanya apa? Weda. Weda bukan samawi. Karena dikarang oleh manusia. Ada yang nanya, Ustadz, ada nggak dalilnya orang yang kalau kematian itu memperingati kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, terus tiap tahun? Ternyata ada dalilnya. Jadi ada, Bu, peringatan-peringatan itu dalilnya. Cuman dari kitab Weda. Bukan dari Al-Quran. Dari kitab Weda. Kitab Weda kitabnya orang Hindu. Jangan mengamalkan kitabnya orang Hindu. Weda. Itu bukan kitab samawi. Kalau yang samawi tadi, jelas di dalam kitab samawi itu semua menyatakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran apalagi yang kita disuruh untuk mengkajinya, yang kitab itu memang diturunkan oleh Rasulullah untuk umatnya. Semua kitab tadi menjelaskan akan adanya Allah. Dan semua kitab tadi berisi petunjuk sesuai dengan masanya. Ya, Nabi Musa dulu kitabnya Taurat. Nabi Isa kitabnya Injil. Nabi Daud kitabnya Zabur. Kalau sekarang kita kitabnya apa? Al-Quran. Ada yang nanya gini, Ustadz, boleh nggak saya mempelajari Injil? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Mempelajari Taurat, boleh nggak? Saya jawab gini, kayak Al-Quran udah mentok aja loh. kayak hadis sudah ngelotok aja loh mau belajar. Baca Quran kagak, mau belajar Injil. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh hukumnya. Umar membaca lembaran. Apa itu Umar? Kata Rasulullah, Taurat. Rasulullah marah, wahai Umar, sekiranya Musa masih hidup sekarang, dia pasti ikut saya. Kita cukup Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah mencakup semua.
Ini namanya Taurat, Injil, Zabur, semua itu lembaran-lembaran Nabi Ibrahim sama Nabi Musa ada di surat Sabihis, surat Al-A'la. In hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini semua ada di lembaran-lembaran terdahulu, yaitu lembaran Ibrahim dan Musa. Udah belajar Al-Quran aja cukup. Nah, kalau kita belajarin Al-Quran, ya, di situ jelas sekali tentang wujud keberadaan Allah. Iya, karena memang semua ayatnya menyuruh kita untuk beriman. Khusus bagi orang yang berdakwah melalui jalur kristologi, kalau dia sudah paham banget Al-Quran, ya sebagian ulama membolehkan. Kalau dia sudah paham betul Al-Quran, hadis, baru dia boleh perbandingan mempelajari Injil kayak Ahmad Didat. Terus muridnya yang terkenal sekarang Zakir Naik. Itu dia malah hafal Injil, Pak. Makanya gampang, orang kalau berdebat dia pinter karena dia bisa mematahkan argumentasi orang-orang Nasrani itu dari Al-Quran dan dari kitab mereka sendiri. Karena mereka tidak menguasai kitabnya itu, imannya itu banyak kerancuan di dalamnya. Karena konsep Trinitas itu, saya juga pernah bertanya kepada orang Kristen, dia jelasinnya, dia agak mumet apalagi saya. Mana pakai bahasa Inggris lagi ya kan? Iya kan Pak, kalau Trinitas itu satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Mumet nggak? Iya mumet. Dan nggak boleh nanya, namanya dogma. Kalau nanya itu kata dia bidah. Bidah itu bid'ah. Loh ada bid'ah juga. Nggak boleh nanya-nanya. Dogma. Ya itu yang membuat orang nggak bisa pindah akhirnya. Padahal kalau yang kritis nanya terus pindah dia. Ya kitab Samawi semuanya menunjukkan kalau Allah itu ada. Yang keempat, indrawi. Dalil secara indra. Ada dua di sini. Yang pertama, ada orang berdoa, lalu doanya dikabulkan. Berarti kan ada yang mengabulkan doa. Bapak, ibu-ibu pernah berdoa? Ada nggak yang doanya sudah dikabulkan oleh Allah? Hah? Banyak ya. Ini menunjukkan kalau memang ada. Allah itu ada. Allah itu dekat. Di surat Al-Baqarah itu loh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Uji budak watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Di zaman Nabi pernah, Pak, ini kejadian. Nabi sedang khutbah, ada orang Badui. Orang Badui tiba-tiba menyela. Boleh nggak menyela khutbah? Kalau perlu boleh. Orang sedang khutbah ditanya boleh. Yang nggak boleh adalah ngobrol. Ngingetin orang aja nggak boleh. Diem loh, nggak boleh. Lagi khutbah, kecuali khotib, boleh khotib ngingetin. Tapi kalau nanya khotib, boleh. Nabi sedang khutbah di hari Jumat, orang Badui tiba-tiba nanya, Ibu tahu nggak Badui itu apa, Bu? Arab Badui itu apa? Badui yang tinggal di suku di daerah pedalaman, suku-suku pedalaman. Badui itu ya sama kayak Arab yang lain, jangan dikira Badui terus hitam-hitam. Itu enggak, sama. Cuman di pedalaman, biasanya mereka itu ngembala
ternak, bertani begitu. Ini tabiatnya agak beda. Saya sudah pernah beberapa waktu tinggal di perkampungan Badui, ya padang pasir, terus nanti tiba-tiba ada perkampungan ini suku apa gitu. Yang rumahnya dari tanah itu Pak ya. Rumah-rumahnya dari tanah memang. Nah, Badui ini pas Nabi sedang khutbah, tahu-tahu dia menyela. Dia bilang, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal." Harta benda ya, terus harta benda nggak ada, ternak pada lapar, keluarga lapar, nggak ada hujan, lama nggak turun hujan, kering. Fad'ullaha lana, doakanlah untuk kami, berdoalah untuk kami. Rasulullah langsung berdoa, mengangkat tangan, meminta hujan. Pas Rasulullah berdoa, tiba-tiba ada awan mendung. Langsung Allah kabulkan, turun hujan saat itu juga. Sampai-sampai Nabi itu pas turun dari mimbar ini loh, jenggotnya masih ada airnya. Jadi dikabulkan langsung. Masya Allah. Jadi ada orang berdoa, terus ada yang mengabulkan doa. Itu wujud bukti adanya Allah. Jumat berikutnya Nabi sedang khutbah. Badui tadi ngomong lagi, "Wahai Rasulullah, bangunan pada hancur, harta pada tenggelam, terkena genangan air. Tolong berdoa supaya hujannya berhenti." Ternyata sepekan nggak berhenti-berhenti, Pak. Akhirnya Rasulullah berdoa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah berdoa dengan doa. Doanya gini, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wa dhirab wa butunil audiyati wa manabiti syajar. Ini doa, ibu-ibu kalau turun hujan, hafalkan doanya. Doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Kalau selesai hujan, doanya apa? Alhamdulillah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Coba, 3 kata doang. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Nah, ini mutirna, kita diberi hujan bifadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya. Doa setelah hujan. Kalau hujannya deres, hujan lebat, angin membahayakan, ini doanya yang diajarkan Rasulullah ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala akami wa dhurab. Ya Allah, jadikanlah di sekitar kami dan jangan jadikan menjadi bencana untuk kami. Kalau hujan, angin, badai kan ngeri ya Pak ya. Ya Allah, kirimkanlah ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, ke tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Begitu. Itu kalau kita doa itu insya Allah aman. Kalau ada puting beliung Pak, doa itu Pak, supaya nggak kena rumah kita. Nah ini menunjukkan kalau orang berdoa ada yang mengabulkan, Allah ada. Yang kedua tentang doa ini, tentang dalil indra ini. Di zaman dulu, para nabi, mereka melihat langsung bahwa hal itu menunjukkan Allah itu ada. Apa yang dilihat langsung? Mukjizat. Mukjizat. Dengan adanya mukjizat itu Allah yakin. Orang yakin kalau Allah ada. Iya.
Mukjizat itu apa? Artinya apa mukjizat? Mukjizat artinya apa? Sesuatu bukti yang melemahkan argumentasi orang-orang kafir yang menentang dakwah. Itu namanya mukjizat. Mukjizatnya beda-beda sesuai dengan masanya. Kalau Rasulullah mukjizatnya apa? Wahyu Al-Quran. Zaman sekarang mungkin nggak orang mendapatkan wahyu? Mungkin nggak Pak? Teman saya dapat wahyu Pak. Istrinya namanya Wahyu. Beda itu mah. Zaman sekarang udah nggak bisa. Rasulullah itu kenapa mendapat wahyu Al-Quran, mukjizatnya berupa Al-Quran? Karena di zaman Nabi, orang-orang Arab itu sastranya tinggi, jago, syair. Pas turun Al-Quran, wah ini bukan perkataan manusia. Mereka mengakui. Sampai orang-orang kafir yang ahli syair tuh mengakui kalau ini Al-Quran bukan perkataan manusia. Karena akhirnya ada nabi palsu bikin juga nggak ada maknanya. Musailamah Al-Kadzab bikin juga Pak surat kayak Al-Fil, tapi nggak ada artinya. Fil gajah, jismuhu kabir, badannya besar, zailuhu tawil, belalainya panjang, telinganya lebar. Apa artinya? Dia juga bikin ayat kodok, datang-datang langsung jongkok. Nggak ada artinya loh. Kodok, anak dua kodok, jantan betina, datang-datang langsung jongkok. Nggak ada artinya. Tapi kalau Al-Quran itu menunjukkan ini mukjizat dari Allah. Tekuk lutut mereka semua mengakui. Ini zaman Nabi Muhammad. Selain Quran, banyak mukjizat lain milik Nabi. Misalnya, waktu airnya dikit, dimasukkan jari-jari Nabi, memancar dari jarinya itu air, sehingga cukup untuk diminum semua pasukan. Pernah. Terus, kurma yang disendiri Nabi itu bertasbih. Pas mimbarnya belum ada, Nabi bersendiri kurma itu. Pas sudah dibuatin mimbar, kurmanya bertasbih, merintih. Pengennya tetap di situ. Ada lagi yang lain banyak mukjizat Nabi membelah bulan gitu-gitu. Kalau Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Karena waktu itu dokternya hebat-hebat. Menyembuhkan penyakit yang dokter-dokter waktu itu nggak mampu, dengan izin Allah. Nabi Isa bisa. Buta dari lahir Nabi Isa bisa. Dan Nabi Isa bisa nebak makanan apa di rumah orang-orang itu. Ini mukjizatnya. Menghidupkan orang yang telah, siapa yang bisa? Nggak ada. Dokter bisa nggak Pak? Dokter aja mati ya kan? Nabi Isa. Kalau Nabi Musa, mukjizatnya apa? Banyak Pak Nabi Musa. Yang paling terkenal apa? Tongkat berubah menjadi, terus memakan ular-ular hasil sihir tukang sihir yang paling hebat dikumpulin sama Fir'aun. Ki Gendeng, Ki Edan, Ki Bodoh semua dikumpulin. Kan namanya kan kayak gitu ya. Upahnya apa kata mereka? Nah, nanti akan dijadikan orang dekatnya Fir'aun kalau menang. Mereka dengan sihirnya itu membuat orang takut semua karena tali temali itu disihir menjadi ular. Nabi Musa pertama juga takut, tapi Allah suruh lemparkan tongkatnya. Ternyata tongkat itu berubah menjadi ular yang menelan semua sihir-sihir yang ada. Itu tukang sihir itu langsung mengakui, langsung sujud, langsung beriman. Dimarahin sama Fir'aun, apakah kamu beriman?
sebelum aku izinkan, aku bunuh kalian, aku salib kalian, aku potong kalian tangan kaki secara sungsang. Sungsang itu gimana, Pak? Bersilang. Kata mereka, lakukan apa yang kamu lakukan. Kamu hanya melakukan di kehidupan dunia ini. Kami beriman kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami, dan apa yang kamu paksa, kami melakukan sihir. Nah, karena dia yakin dengan mukjizat yang terlihat itu Allah ada. Nah, inilah bukti nanti kalau ketemu orang yang ragu akan keberadaan Allah, memang ada. Kalau di Eropa, di Amerika itu banyak yang ateis. Ateis itu tidak percaya adanya. Sampaikan 4 dalil ini. Tadi yang pertama secara fitrah, terlahir dalam keadaan iman. Yang kedua secara akal. Kita berpikir, nggak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang ketiga, kitab-kitab samawi semuanya menyatakan Allah itu ada. Yang keempat, secara indera kita rasakan adanya Allah. Tadi berdoa, doanya dikabulkan, terus ada mukjizat yang dilihat secara langsung di zaman dahulu. Kalau terlihat yang keempat itu indrawi, Bapak pernah berdoa, sudah dikabulkan kan ya? Ada nggak doa yang belum dikabulkan? Kenapa doa itu belum dikabulkan? banyak banyak dosa. emang iya kadang-kadang maksiat kita itu menghalangi makanan kita. Kalau ada yang tercampur makanan haram, lah doanya nggak dikabulkan. Hah? Ayam dari pasar. Ayam itu halal atau haram, Pak? Belum tentu. Ayam duitnya dibeli dari hasil korupsi. Jatuhnya haram. Kalau bendanya mungkin udah tahu ini halal, ini haram. Tapi cara mendapatkannya, jam tangan kok 11 miliar, duit dari mana itu? Pantas artis-artis banyak yang pengen jadi anggota dewan. Ternyata uang aspirasi itu setahun 2 kali, uang aspirasi itu sekitar hampir 500 juta. Dan itu setahun dapat 2 kali. Terus uang kunjungan ke daerah pilihan itu 8 kali setahun, sekali kunjungan 180 juta. Belum gaji bulanan, gaji pokok, tunjangan, terus kalau dinas-dinas apa-apa, rapat-rapat selalu ada amplopnya. Belum lagi kalau nanti ada keputusan-keputusan yang diinginkan supaya tanda tangan, dapat lagi. Lu beneran, Pak? Ini terjadi. Anggota dewan duitnya bisa ratusan miliar gitu. Nah, ini saya bicara kenapa sebagian orang doanya tidak dikabulkan. Karena kadang-kadang makanan yang masuk ke mulutnya itu ada unsur. Tapi kalau ada orang kaya, pejabat kaya, jangan langsung suudon. Saya pernah ketemu, diundang saya sama seorang pejabat yang kaya. Dia bilang ini, Pak Ustadz, ini semua kita itu pedagang Pak Ustadz, dari orang tua saya sudah pengusaha. Oh ya udah, baguslah. Kalau gitu saya mau makan. Saya kan diajak makan, Pak. Saya belum tentu mau makan. Iya. Kalau ternyata itu nanti sesuatu yang subhat masuk ke mulut saya, ke perut saya, wah bisa-bisa
tahajud kita, doa-doa kita mentah semua, mental. Iya benar. Bukan bendanya ini haram, tapi walaupun hal kalau didapatkan dari cara yang haram jadinya haram ya tadi itu. Makanya banyak yang berdoa. Berdoa nggak dikabulkan karena banyak penghalang. Terus ibu-ibu, bapak-bapak kalau berdoa belum dikabulkan, jangan bosan dan jangan bilang gini, ya aku udah berdoa tuh sampai bibirku sampai jontor nggak pernah dikabulin. Sekalinya ngomong begitu langsung tidak dikabulkan. Itu jatuhnya itu istijal, terburu-buru dalam doa. Sebenarnya berdoa aja terus, karena doa itu pahala. Terus bisa dikabulkan langsung, bisa diakhirkan di hari kiamat nanti, atau ternyata kita dihindarkan dari keburukan, mara bahaya. Itu penting, Pak. Doa dengan doa kita ternyata dikabul. Kalau doa yang masuk akal, jangan yang mengada-ada. Iya, begitu. Semoga yang kita sampaikan tadi menguatkan kita. Kita tahu, yakin akan wujud keberadaan Allah dan bisa menjelaskan ya bahwa Allah itu ada, jangan ragu. Ada nggak yang ragu? Ada. Kadang-kadang Pak, kalau penyakit was-was ragu-ragu dalam diri, itu kalau diturutin nanti akhirnya sampai was-was dalam akidah. Ada teman guru, kami dulu merintis pesantren. Salah satu guru di tempat kami itu guru hadis. Ya namanya guru hadis kan ya pasti hafalan hadisnya banyak. Hafalan Qur'annya banyak. Dia main ke tempat saya. Masuk ke kamar saya, pas adzan Isya, saya ajak sholat. Bilang gini, ngapain saya sholat? Sekarang ini saya ragu. Allah ada atau enggak aja saya ragu. Astagfirullahaladzim. Guru hadis. Dia awalnya was-was dalam bersuci. Bersuci, ini udah suci belum nih? Ngulang lagi. Suci belum? Ngulang lagi. Ada orang was-was kentut, udah kentut belum ini? Udah belum? Itu was-was. Wudu, satu bak mandi, habis. Nggak kelar-kelar. Was-was. Yakin. Nggak yakin. Ini udah belum? Hati-hati kalau ibu-ibu bapak ada yang kayak gitu, abaikan saja. Karena kalau dituruti bahaya. Nanti sampai was-was akidah. Tadi dia itu sampai was-was. Sampai Allah ada atau enggak. Astagfirullahaladzim. Saya nggak jadi ke masjid waktu itu. Saya bawa pergi dia. Saya sudah berazam malam ini harus saya selamatkan ini orang. Alhamdulillah Pak, saya bawa pergi, kemudian saya kasih dalil-dalil secara logika, terus langsung nyata gitu. Terus malam itu saya larang dia pulang. Saya suruh nginep di tempat saya. Alhamdulillah beberapa waktu saya pulang, ini kan di kampung. Alhamdulillah dia di masjid sholat. Saya lihat dia sholat berjamaah. Berarti kembali lagi imannya. Iya. Guru hadis Pak. Bisa hilang keyakinannya, ragu Allah itu ada apa enggak gitu. Karena was-was tadi, was-was satu syaitan. Jadi, ini kalau Bapak, kalau misalnya was-was abaikan saja. Makanya kalau orang sholat itu kalau merasa sudah kentut atau belum, kata Rasulullah, abaikan sampai kamu mendengar bunyi atau mencium bau. Kata Rasulullah, la yansharif hatta yasma'u sautan atau yajidu rihan. Kalau jelas baunya nggak karu-karuan ya udah yakin. Malah kayaknya bukan saya ini, ini sholat sendirian atau
Kayaknya nggak sengaja tadi ya, tetap aja ya kan. Pilih mana? Bunyinya kenceng, nggak ada bau, atau diem-diem baunya nggak karu-karuan. Mana yang lebih membahayakan? Makanya Pak, was-was itu abaikan. Dilihat dua itu aja. Ada nggak yang kadang merasa pipis atau nggak pipis? Ya dilihat, kalau memang keluar pipisnya berarti batal. Kalau nanti enggak, itu was-was, abaikan saja. Jadi takutnya nanti lama-lama kayak tadi teman tadi itu. Yang di sini itu kan asal Jawa, satu lagi asal Bekasi. Akhirnya gila, Pak. Ya, dari was-was itu. Dulu kalau di pesantren, dia tuh kalau wudhu enggak selesai-selesai. Sampai sholatnya selesai, jamaah, dia masih wudhu terus. Nggak bisa habisin air keran itu. Dia merasa belum suci. Najis. Begitu terus. Kalau ke kamar mandi itu lama. Sudah dirukyah tapi tetap aja. Hati-hati was-wasnya sampai nggak yakin Allah ada nggak itu. Gila akhirnya yang anak Bekasi itu. Was-was. Nah, bahaya penyakit was-was tadi itu. Ya. Abaikan saja karena bisa sampai ragu Allah itu ada atau tidak. Dan jelas salah satu sifat Allah, malah sifat yang pertama adalah wujud. Allah itu wujud, Allah ada. Tutup nih, apa ada yang nanya? Apa langsung tutup? Hah? Oh ada. Baik, bawa dulu apa ibu-ibu dulu? Nah, bawa dulu. Silakan Pak kalau ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya. Komat. Mm-mm. Ya. Yang qobliyah. Oh. Baik. Oh. Dunia dan seisinya. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, non-muslim waktu hamil berdoa supaya lahir dengan selamat. Cuman sayang dia doanya kepada Tuhan gondrong ya kan. Bukan kepada Allah. Ternyata Allah kehendaki lahir terus meninggal. Apakah masuk surga atau tidak? Bayinya tadi surga. Karena masih dalam keadaan fitrah. Ini ditanyakan sama para sahabat, bagaimana dengan bayi orang kafir? Sama, nanti akan bersama dengan Nabi Ibrahim di sana, di surga. Menjadi mutiara surga, jadi sangat menyenangkan, indah dipandang mata. Kalau bapaknya, ya kalau masuk Islam ya insya Allah surga. Kalau nggak masuk Islam, mana jurusan mana? Sudah jelas. Semoga ketemu bapak. Bapak siapa ya? Gosong semua ya kan. Ini kalau datang kepada mereka takziah ya diem aja, nggak usah doain yang aneh-aneh. Malah semoga husnul khotimah, dari mana loh husnul khotimah?
nggak usah doain yang macam-macam kalau ada orang tetangga kita misalnya yang Kristen. Tapi anaknya tadi insya Allah surga. Terus bagaimana tadi mau sholat qobliyah supaya dapat lebih baik dunia seisinya, tapi udah keburu qomat. Besok lagi bangunnya agak cepat ya kan. Satu. Yang kedua begini, Pak. Yang kedua, antara 2 rakaat sebelum subuh qobliyah dengan sholat subuhnya, ya sholat subuhnya jauh lebih baik. Kalau sunnahnya aja kayak gitu, apalagi subuhnya. Lebih besar pahalanya, jauh. Malah bisa 27 kali lipat daripada sholat sendiri kalau yang sendirinya itu. Segitu 20. Itu wajib. Wajib itu jauh lebih besar daripada yang sunnah. Nah, kalau Bapak tadi sudah niat mau sholat qobliyah, kok ternyata telat, insya Allah sudah dapat pahala niat. Tapi jangan setiap hari niat doang, ya kan? Nah, nanti kalau bisa datang lebih cepat atau sholat sunnah di rumah, boleh Pak setelah adzan sholat sunnah di rumah terus ke masjid. Atau ke masjid, sholat sunnah di masjid juga nggak masalah. Baru sholat subuh. Lebih utama tidak ketinggalan takbiratul ihram sholat subuh. Karena gini ya, orang sedang sholat sunnah di sini, tahu-tahu qomat. Apa yang harus dilakukan? La sholata ba'dal iqamah illal maktubah. Tidak ada sholat setelah qomat kecuali sholat wajib. Langsung tinggalkan menuju sholat wajib, sudah dapat pahala. Jangan dirapel, cepetin. Salam. Ada lagi Pak, sholat isya. Masbuk 2 rakaat. Jamaah nih, masbuk 2 rakaat. Dia kejar 2 rakaat, sampai selesai terus ikut. Dirapel. Dia ngikut ngebut dulu 2 rakaat terus gabung sama imam. Nggak boleh juga. Kalau kita telat ikut imam, nanti rakaat yang ketinggalan tinggal kita kompletin. Jadi gitu, subuh berjamaah dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, subuhnya jauh lebih utama. Sholat tahajud juga luar biasa pahalanya, tapi subuh berjamaah lebih utama. Rasulullah selesai sholat kan balik arah, ngeliatin jamaah sambil berzikir berdoa. Ada anak muda yang biasanya datang kok nggak datang. Rasulullah mampir, Bu, anaknya kemana? Iya, tadi sholat tahajudnya kelamaan, terus ketiduran. Kata Rasulullah itu nggak bagus. Yang bagus adalah ya tahajud ya berjamaah ke masjid. Jadi nanti jangan pulang. Kalau perlu kasih tahu qomatnya. Jangan qomat dulu gitu kan. Saya kalau ada jamaah telat saya ngimamin. Kalau ada jamaah telat pengen sholat dulu saya suruh sholat dulu. Kalau cuma nunggu semenit 2 menit kan nggak apa-apa. Tapi bagusnya datang duluan supaya rapi dan waktunya qomat. Jadi begitu nanti malah begini Pak. Ada khilaf. Rasulullah itu pernah telat karena suatu udzur. Entah ke belakang, entah apa, beliau nggak sempat qobliyah subuh. Akhirnya beliau lakukan setelah sholat subuh. Ini ada yang mengatakan ini khusus Nabi, ada yang mengatakan berlaku juga untuk kaum muslimin. Tapi kalau misalnya telat bisa kita ganti dengan sholat duha yang lain, gitu nggak apa-apa. Cuman keutamaannya besar, memang sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik di rumah maupun safar. Yang kedua sholat witir nggak pernah beliau tinggalkan. Gitu. Tapi jangan pulang karena udah qomat balik dah gua, jangan. Pantesan jangan-jangan semuanya kayak gitu nih. Mau ke masjid udah qomat duluan. Jadi subuh berjamaahnya pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sunnah sebelumnya. Kalau yang sebelumnya segitu, apalagi subuhnya jauh lebih besar. Itu pun kalau diterima, ya kan.
Ya kan belum tentu. Pak, sholat kita satu sholat tadi nilainya kan beda-beda ya Pak ya. Ada yang khusyuk pahalanya besar. Ada sholat yang raganya ada di sini tapi arwahnya gentayangan kemana-mana. Beda nilai ya kan. Nah, sudah dipahami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Semoga kalau nggak ada Allahnya itu bukan doa. Semoga lekas sembuh. Nah, itu juga harapan doang. Tapi kalau semoga Allah menyembuhkan kamu, harus ada Allahnya. Kalau jenguk orang sakit jangan bilang gitu, lekas sembuh ya. Ya kalau mau dari kemarin dia sembuh, nggak usah sakit ya kan. Harus ada Allahnya. Semoga Allah segera menyembuhkan kamu. Jadi doa semua yang semoga itu ada Allahnya. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan. Harus ada Allahnya karena itu berupa doa kita. Kalau nggak ada Allahnya kurang karena itu hanya harapan aja. Ada orang berdoa kepada Allah, ada yang kepada selain Allah. Makanya kalau kita sebagai muslim jangan lupa sandarkan semua kepada Allah. Mengucapkan apa harus bilang insya Allah. Kayak dulu yang kita bahas tentang irodah itu, tentang keinginan kita. Harus ada insya Allah gitu. Jadi kalau berdoa semoga itu kata-kata doa, cuman harus ada Allahnya. Ya, terkait dengan kesembuhan, terkait dengan rizki, semua. Jangan lupa hadirkan Allah dalam doa itu. Barakallah, terus syafaqallah gitu kan. Semoga Allah menyembuhkan kamu gitu. Iya, harus ada kata Allahnya. Disandarkan kepada Allah. Baik. Begitu ya. Ada lagi? Mm-mm. Mm-mm. Udah tahu telur mahal, malah mau ditanam, dilempar-lempar di sumur, kurang kerjaan. Nah, itu keyakinan orang dulu, khurafat yang mungkin juga bagian dari mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Maka nggak boleh. Kalau mau diruqyah saja atau sumurnya diuruk saja. Iya benar. Bismillah sumurnya diuruk kalau orang nggak mau beli karena ada sumur itu bacain doa udah aman gitu. Pakai syarat-syarat segala ya kan. Mending diceplok ya Pak ya buat makan udah. Ada yang parah Bu syaratnya sampai suruh nyembelih kambing, nyembelih sapi, ada yang kayak gitu. Nah itu nggak usah diturutin, ini mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Aneh-aneh aja ya Pak ya. Ada lagi? Ya. Ini yang mana dulu nih? Ada dua. Silakan. Ya. Mm-mm. 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 Banyuwangi itu air aromanya wangi gitu ya. Ya.
Baik, terima kasih. Saya penasaran. Kalau yang muda kan cuci muka awet muda. Kalau yang tua gimana? Awet tua. Nah, jadi gini, itu hanya mitos. Kita sebagai muslim, kita kalau meyakini suatu harus jelas. Air itu yang berkah adalah air Zam-Zam. Kalau selain itu kita tidak tahu. Di Banten ada Sendang, dibilang begitu juga. Bilangnya gini, ini sumbernya tembus ke Zam-Zam, dia bilang gitu, ya, ngarang. Ya kan. Banten ke Mekah sono lewat berapa ngarang, ya kayak gitu itu ngarang Bu. Di Cikini Bu, deket kuburan kakeknya Umi saya, itu kan ada air. Orang-orang berebut kan, dibilang air berkah. Sendang di dekat kuburan Habib. Wah, pada berobat. Padahal setelah kita menyelidiki, itu air pam bocor. Ada kaporitnya. Nah, maaf ini keyakinan-keyakinan masalah air sendang ini itu semua, itu banyak mitosnya di situ. Ya, kita kalau mau berobat, mau mengambil manfaat, ya harus tahu dalilnya. Walaupun itu wisata. Nah, kalau diyakini, seakan-akan sesuatu selain Allah bisa mendatangkan kebaikan, bisa menolak bahaya. Temen ada yang nggak paham agama, sakit, berobat kemana-mana, nggak sembuh. Akhirnya ke kuburan wali, kan ada sendangnya. Ngambil dari air situ, berobat. Nggak sembuh juga. Ya karena kadang-kadang sugesti aja Pak. Kalau sembuh sebentar, setelah itu kambuh lagi. Nah itu tadi, air itu ya air biasa. Tidak ada kelebihan yang bisa kita yakini dia bisa punya khasiat tadi itu. Mudah rizki, enteng jodoh, awet muda, apa segala tadi itu. Kalau menganggap air bisa mendatangkan itu, maka keyakinan ini bahaya. Karena semua adalah dari Allah. Ya kan? Rizki itu dari Allah, kesembuhan dari Allah dan seterusnya. Air Zam-Zam yang boleh kita minum sambil berdoa. Doa minta kesembuhan, doa minta rizki, doa minta ilmu. Pas minum air Zam-Zam. Karena memang air Zam-Zam air yang diberkahi oleh Allah. Diminum jutaan orang nggak pernah habis. Bukan air pam yang bocor ya kan. Baik, terima kasih ya. Kira-kira seperti itu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah, semoga Allah mengasihi suaminya Ibu. Ya. Oh. Terima kasih. Yang pertama kita doakan semoga suaminya Ibu ini diampuni oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, diterima amal ibadahnya. Terkait dengan anggapan-anggapan orang awam, kami juga mengalami. Waktu abah saya meninggal juga begitu. Tapi urusan orang meninggal itu urusan keluarga. Orang lain silahkan usul. Usul bisa diterima, bisa ditolak. Karena kita punya keyakinan, kalau sesuatu tidak ada contohnya, kita tidak perlu lakukan. Di Arab sana yang
Rasulullah di Madinah misalnya turun-temurun memang nggak ada itu. Karena memang maaf Bu, tadi yang tradisi 7 hari, 40 hari itu semua memang bukan dari Islam. Di Indonesia karena dulunya begitu mau digeser ke Islam belum selesai. Acara itulah diisi dengan tahlil dan belum selesai tapi para dai-nya sudah pada meninggal. Ada keyakinan-keyakinan. Kalau orang meninggal masih 7 hari itu masih di sekitar rumahnya. Ya kan? 40 hari masih di sekitar pekarangannya. 100 hari masih di kampungnya. 1000 hari, kalau saya hitung Bu, 3 tahun udah sampai Korea Bu. Karena semakin menjauh, itu keyakinan yang salah. Orang kalau sudah meninggal pindah alam, yaitu alam barzah, alam kubur, dan tidak kemana-mana. Kemungkinan dua, apakah menjadi nikmat? Nikmat itu berarti taman dari taman surga, atau azab, jurang dari jurang neraka. Nggak pergi-pergi lagi ke dunia. Iya, malam Jumat datang, ini kok keluarga saya nggak ada yang baca Yasin buat saya? Nggak ada. Arwah gentayangan itu nggak ada. Kalau ada penampakan itu namanya demit. Itu jin, bukan arwah gentayangan. Karena dia pindah alam. Nah, terkait anggapan orang, pelit ini itu biarkan saja orang ngomong. Kalau nuruti orang ngomong, nggak ada habisnya. Kita kan mencari ridho Allah. Apa yang bermanfaat untuk jenazah? Doa-doa. Doa-doa orang yang masih hidup. Jadi tugas kita cuma 4. 1, memandikan. 2, mengkafani. 3, mensolatkan. 4, menguburkan. Udah. Masalah yang lain-lain, maaf Bu, ada di satu daerah, itu kalau ada yang meninggal, kasihan. Kayak teman saya kemarin ngeluh, ibunya meninggal. Setiap malam dia harus nyiapkan snack, makan berat, besek setiap malam sekitar 700 orang. Karena ibunya seorang tokoh. Bu, berapa itu? Udah kayak orang kondangan aja, udah hajatan ya kan? Setiap hari loh itu. Hari terakhir di sana harus nyembelih sapi. Ini kan memberatkan. Kalau Islam tidak seperti itu. Yang benar, kalau ada orang meninggal, orang datang bawakan makanan. Itu yang benar. Bukan orang datang mau perbaikan gizi. Karena tradisi, itu tradisi saja dipertahankan. Padahal nggak ada dalam Islam. Islam itu orang yang meninggal dihibur, dibantu. Bukan malah disusahin. Dianggap pelit ya kan. Terus dianggap ini orang mati kayak kucing aja nih gitu. Sekali-kali suruh lihat di sana di Madinah kalau orang meninggal kayak apa. Itu kan kuburan samping Masjid Nabawi itu, kuburan Baki, itu kan kuburan biasa aja Bu, cuman batu doang. Kan jamaah biasanya saya ajak tuh biar tahu. Kalau di sana kuburan nggak dikasih macam-macam. Kuburan kan nggak boleh dikasih kijing, Mbak. Kalau ada kijing itu suruh ngancurin kata Rasulullah. Jamaah kan saya ajak nih Bu, keliling, saya kasih tahu. Udah nanya, Ustadz nih, yang ada batunya 1, batunya 2, ini kuburan siapa? Siapa yang tahu? Nanya saya. Di sana batu doang, nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan-tulisannya. Iya. Jadi anggapan orang biarin aja. Ibu sudah mencari ridha Allah, sabar saja nggak apa-apa. Nanti lama-lama sudah selesai. Cuman komentar doang dia kan. Komentar doang, udah biarin aja. Nah alhamdulillah orang-orang udah pada berhenti. Nggak melakukan tahlil ini itu karena juga, Bu, itu kan biaya semua ya Bu ya. Yang lucu itu tetangganya mama saya, karena masih punya keyakinan terdahulu, kalau setiap hari lahirnya kan selalu selamatan ya Bu. Apa namanya? Weton ya. Ulang tahun kelahiran dia secara hari Jawa itu kan. Terus suatu ketika udah enggak lagi. Wah, udah enggak lagi terus. Alhamdulillah kan kita kira dia udah ngerti gitu. Bu, kok udah enggak ini lagi, selamatan lagi? Iya Pak.
Soalnya krisis, Pak. Iya. Kalau gitu mah nggak dapat pahala loh. Kirain tobat, ternyata nggak punya duit. Krisis, nggak bisa selamatan lagi. Nah, jadi biarin aja Bu orang komentar apa-apa. Yang penting kita menjalankan sesuai sunnah. Kalau sebenarnya itu hak masing-masing orang. Teman saya juga itu bapaknya meninggal, keluarganya semuanya masih awam dan masih kejawen. Ketika mereka mau ikut campur, teman saya bilang, kan nanya, bilang aja ini saya ambil alih, ini kan bapak saya gitu. Ya udah urusannya saya ambil alih karena ini orang tua saya gitu. Ya udah yang lain mau apa? Ya kan? Tapi ada Bu yang melakukannya di tempat lain gitu. Untuk si jenazah ini ya silahkan aja, kita sudah berlepas diri kepada Allah. Ini Pak mohon maaf ya waktunya agak ini nggak apa ya sekali-sekali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.